Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga Ustadz Ali Nurdin. Ustadz, saatnya kita memberikan kesempatan kepada para audiens, teman-teman mahasiswa dari sejumlah kampus di ibu kota Jakarta ini. Silakan tafadhol, Ahi atau Uhti. Ini untuk pertama ini, silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Akbar Judi Putra dari Universitas Indonesia. Ingin bertanya Pak Ustadz, jika kami memiliki pandangan atau pendapat di suatu kelompok, tetapi beberapa orang di suatu kelompok itu merespon negatif akan pendapat kami. Menurut Pak Ustadz, sampai sejauh manakah kami harus siap dan pegang teguh sama pendapat kami? Sarannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya baik. Yang pertama, ketika kita sudah menilai bahwa pandangan kita itu baik, benar, dan kita sampaikan juga dengan cara yang baik dan benar, kemudian di antara anggota kelompok kita atau di antara komunitas kita kok menolak, nah caratannya kalau menolak dengan cara yang baik, ya itu kan nggak ada masalah ya Mas. Kalau caranya baik kan berarti kan oke saja kan. Oh, iya, nah bagaimana kalau menolaknya dengan cara yang tidak baik, kasar misalnya, atau bahkan cenderung menyerang balik. Nah ada 3 langkah ini Mas. 3 langkah itu yang pertama disebut di surah Yasin ayat 76. Allah berfirman gini, wala yahzunka qauluhum. Kamu jangan bersedih atas ucapan mereka. Jadi apa? Sabar gitu. Jangan pernah berharap kalau kita punya ide baru, punya inisiatif baru, orang kemudian tepuk tangan pasti setuju semua. Nggak mungkin itu. Itu bukan dunia, itu namanya surga. Nah maka kemudian atas hal yang menurut kita bagus, baru, kita sampaikan dengan cara yang santun, yang baik. Kok ditolak? Ya dari dulu. Maka salah satu petunjuknya itu jangan bersedih atas ucapan mereka. Nah kalau kemudian mereka ternyata juga tidak berhenti. Maka ayat yang lain memberi petunjuk begini. Surah 73 ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Dan kalau kamu sudah sabar, mereka tidak berhenti merespon negatif, maka wahjurhum, tinggalkan. Nah lebih konkret lagi itu ada di surah nomor 7, 199, dirinci oleh Allah. Yang pertama apa? Khudil afwa. Menyikapi hal seperti itu, jadilah seorang pemaaf. Maafkan dia. Karena terkadang motif orang menolak kan macam-macam. Ada yang mungkin merasa diganggu, ada yang mungkin merasa tidak nyaman dengan pendapat baru itu, ada yang mungkin banyak faktor. Maka berarti apa? Kesimpulannya tidak ngerti mereka. Maka orang yang tidak paham, maafkanlah mereka. Sudah kita maafkan, kok kemudian belum juga berhenti, maka lanjutannya apa? Wa'mur bil urfi. Perintahkan, ajak dengan nasihat yang baik. Jelaskan kembali itu. Langkah kedua sudah kita tempuh. Ternyata memang, mohon maaf, kita ketemu orang yang dasarnya memang MT. Apa itu? MT Mas, muka tembok gitu loh. Nggak ada niat positif, nggak ada niat baik. Maka langkah ketiga dikatakan apa? Wa'arid anil jahilin. Jangan hiraukan orang bodoh itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan, jangan diambil hati, jangan hiraukan. Maka atas sikap yang seperti itu pada akhirnya kita boleh mengatakan LGE. Lo, gue, N. Nah kira-kira gitu. Jangan hiraukan. Iya. Loh ada yang protes, apakah berarti kita mutus silaturahim? Mutus silaturahim itu kan kalau sama orang baik. Silahkan nyambung, rohim sayang. Dia punya sayang, kita punya sayang, sambungin dong. Karena kita nggak suka, kita putus. Nah itu nggak benar. Itu esensinya. Tapi itu orang jahat, orang disebut orang bodoh, kita ingin berbuat baik, kok mentok terus, ya berarti kalau kita menolak dia, menjauhinya, bukan mutus silaturahim. Itu namanya menghindari perbuatan dosa. Daripada kita bertemu makin hari makin ketemu malah berbuat dosa, kepancing kan bisa kan, akhirnya nggak sabar kan emosinya. Kusir yang nggak ada ujungnya ya. Maka kemudian ada kaidah dalam agama kita apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya apa? Menolak keburukan itu harus didahulukan ketimbang mengambil kebaikan atau maslahat. Jadi menghindari dosa itu didahulukan ketimbang kita untuk meraih atau ingin mendapat pahala.
Nah, itu beberapa petunjuk dari agama bagaimana menyikapi orang-orang yang menolak inisiatif kita, ide-ide baru kita, hal-hal yang baik termasuk dakwah kita. Baik, baik. Sehingga kemudian dari langkah-langkah tersebut kita tidak menemukan sikap putus asa. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi putus asa, apalagi sedih. Gitu. Nah, tadi sudah ada rangkaian tuntunan dari Al-Quran sendiri untuk menghindari orang-orang semacam itu, dan memang hindarilah daripada kita terpancing emosi dan justru menciptakan dosa. Semoga bermanfaat Ustadz dan juga Anda pemirsa di rumah dan juga di studio kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya dari Sirah Nabawiyah Metro TV yang pastinya insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua dalam tuntunan keseharian kita beriman dan berislam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV, knowledge to elevate.